Dijelaskan, bisa datang saat malam hari, saat melihat sesuatu yang memicu ingatan lama, saat merasa kesepian, atau justru saat hidup sedang terasa kosong. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tubuh manusia menyimpan pola kebiasaan. Jika sebelumnya seseorang terbiasa menyalurkan hasrat secara rutin, maka otak mengenali itu sebagai pola kenyamanan. Ketika pola itu dihentikan, otak akan mencoba mencari kembali sensasi yang dulu pernah memberi rasa puas. Maka muncullah dorongan yang terasa mendadak. Ledakan hasrat ini sering disalahartikan sebagai kelemahan diri. Padahal tidak selalu begitu. Ini justru tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang menyesuaikan diri terhadap perubahan besar. Bayangkan seseorang yang terbiasa minum kopi setiap pagi. Ketika kopi dihentikan, tubuh akan bereaksi. Begitu juga dengan kebiasaan seksual. Saat pola lama diputus, sistem dalam diri butuh waktu untuk beradaptasi. Masalahnya, banyak orang tidak siap menghadapi fase ini. Mereka mengira keputusan menahan diri akan selalu terasa mudah. Ketika dorongan besar datang tiba-tiba, mereka panik. Sebagian merasa gagal, sebagian menyalahkan diri sendiri, sebagian lagi buru-buru mencari pelampiasan tanpa berpikir panjang. Padahal fase ini justru momen penting. Disinilah seseorang sedang diuji, apakah ia dikendalikan oleh keinginan sesaat, atau mampu mengarahkan energinya ke tujuan yang lebih besar. Hasrat yang meledak kembali sebenarnya adalah energi. Energi itu netral, ia bisa membawa seseorang jatuh, atau justru naik kelas. Jika dibiarkan liar, ia bisa mendorong tindakan impulsif, hubungan yang salah, keputusan tergesa-gesa, dan penyesalan. Namun jika dikelola dengan sadar, ia bisa berubah menjadi tenaga untuk bekerja, berkarya, berolahraga, belajar, bahkan membangun masa depan. Itulah sebabnya banyak orang sukses mengatakan bahwa dorongan besar dalam diri perlu diarahkan, bukan dimatikan. Mereka memahami bahwa manusia memiliki tenaga batin yang kuat. Ketika tenaga itu tidak dihamburkan sembarangan, ia dapat berubah menjadi disiplin dan fokus. Ledakan hasrat juga sering berkaitan dengan memori emosional. Kadang seseorang tidak benar-benar merindukan hubungan seksual, tetapi merindukan rasa diperhatikan, disentuh, diterima, atau merasa dekat dengan orang lain. Karena pengalaman seksual di masa lalu pernah dikaitkan dengan rasa nyaman, maka otak memunculkan keinginan itu kembali saat hati sedang kosong. Ini penting dipahami. Jangan sampai seseorang salah membaca sinyal dirinya sendiri. Bisa jadi yang dibutuhkan bukan pelampiasan, tetapi koneksi emosional, istirahat, hiburan sehat, atau penyembuhan luka batin. Ada pula kondisi ketika seseorang semakin lama menahan diri, justru semakin sensitif terhadap rangsangan kecil. Hal-hal yang dulu terasa biasa menjadi lebih memicu. Ini karena fokus mental terhadap sesuatu yang ditahan seringkali menjadi lebih besar. Semakin ditekan tanpa dipahami, semakin kuat ia menuntut perhatian. Karena itu, melawan hasrat dengan kebencian biasanya tidak efektif. Yang lebih sehat adalah mengenali keberadaannya, menerima bahwa itu bagian dari manusiawi, lalu memilih respons yang bijak. Keinginan boleh muncul, tetapi tindakan tetap bisa dipilih. Cara menghadapi fase ini salah satunya adalah mengubah lingkungan. Jika seseorang terus berada di situasi yang memancing dorongan berlebihan, maka perjuangannya akan lebih berat. Menjaga konten yang dilihat, pergaulan, kebiasaan malam hari, dan pola hidup sangat berpengaruh. Olahraga juga menjadi alat penting. Saat tubuh bergerak, energi yang menumpuk punya saluran sehat. Banyak orang merasa dorongan liar berkurang ketika rutin berlari, gym, berenang, atau aktivitas fisik lain. Tubuh menjadi lebih seimbang dan pikiran lebih tenang. Selain itu, memiliki tujuan hidup yang jelas sangat membantu. Orang yang kosong arah biasanya lebih mudah ditarik oleh kenikmatan sesaat. Sebaliknya, orang yang sedang membangun mimpi besar cenderung mampu menahan godaan karena ia tahu ada hal lebih berharga yang sedang dikejar. Menulis jurnal juga bermanfaat. Saat hasrat datang kuat, coba tulis apa yang sebenarnya dirasakan. Apakah benar keinginan fisik, atau kesepian, bosan, stres, marah, kecewa? Kadang setelah ditulis, seseorang sadar bahwa akar masalahnya bukan seks, melainkan emosi lain yang belum dibereskan. Yang perlu diingat, ledakan hasrat bukan akhir dari perjalanan. Itu hanyalah gelombang. Gelombang datang lalu pergi. Jika seseorang mampu bertahan tanpa keputusan bodoh, ia akan menemukan bahwa dorongan itu tidak permanen.
Banyak jiwa kuat justru lahir dari kemampuan melewati momen seperti ini. Mereka belajar bahwa tidak semua keinginan harus dituruti. Tidak semua dorongan layak dipenuhi saat itu juga. Ada kematangan yang tumbuh ketika seseorang mampu berkata, "Aku merasakan ini, tapi aku tidak harus tunduk padanya." Disitulah harga diri dibangun. Bukan saat hidup mudah, tetapi saat diri mampu memimpin diri sendiri. 2. Pikiran menjadi lebih gelisah. Perubahan kedua yang sering muncul ketika seseorang berhenti berhubungan seks terlalu lama adalah kegelisahan mental. Ini bukan selalu berarti gangguan besar, tetapi rasa tidak tenang yang muncul perlahan. Pikiran terasa sibuk, sulit diam, sulit menikmati momen. Hati seperti mencari sesuatu tetapi tidak tahu apa. Banyak orang mengalaminya tanpa sadar. Mereka merasa cepat bosan, mudah tersinggung, sulit fokus, atau malam hari dipenuhi pikiran acak. Ada yang membuka ponsel terus-menerus tanpa tujuan. Ada yang mondar-mandir. Ada yang merasa hidup kurang berwarna. Semua ini bisa terkait dengan perubahan pola kenyamanan dalam otak. Ketika seseorang terbiasa mendapat pelepasan dopamin dari aktivitas seksual, lalu itu berhenti, sistem penghargaan dalam otak perlu menyesuaikan diri. Pada masa transisi, hal-hal biasa terasa kurang menarik. Inilah yang membuat sebagian orang merasa gelisah dan kosong. Namun kegelisahan bukan hanya soal kimia otak. Kadang aktivitas seksual sebelumnya menjadi cara melarikan diri dari stres. Saat pelarian itu berhenti, masalah asli muncul ke permukaan. Tiba-tiba seseorang harus berhadapan dengan tekanan kerja, trauma lama, kesepian, konflik keluarga, atau rasa tidak puas terhadap hidup. Selama ini semua tertutup oleh distraksi. Ketika distraksi hilang, kenyataan berbicara. Itulah sebabnya sebagian orang merasa lebih kacau setelah berhenti, padahal niat awalnya ingin lebih baik. Bukan karena keputusan itu salah, tetapi karena lapisan penutup telah dibuka. Luka lama yang dulu tersembunyi mulai terlihat. Kegelisahan ini juga bisa muncul karena energi dalam diri tidak punya arah. Manusia butuh saluran. Jika dorongan besar tertahan tetapi tidak diubah menjadi aktivitas produktif, maka energi itu berputar menjadi overthinking. Pikiran sibuk sendiri, imajinasi liar, kekhawatiran berlebihan. Orang yang tidak punya rutinitas jelas biasanya lebih rentan. Waktu kosong yang terlalu banyak sering menjadi tempat berkembangnya keresahan. Sebaliknya, jadwal yang sehat memberi struktur pada pikiran. Ada bentuk kegelisahan yang halus, sulit menikmati hal sederhana. Makan enak terasa biasa, bertemu teman terasa hambar, hobi terasa kurang menarik. Ini karena otak sedang menyesuaikan ulang sensitivitas terhadap kesenangan. Jika sebelumnya terbiasa dengan stimulasi tinggi, maka kenikmatan sederhana butuh waktu untuk terasa nikmat kembali. Kabar baiknya, fase ini bisa dilewati. Langkah pertama adalah memahami bahwa gelisah tidak selalu berarti ada yang salah besar. Kadang itu hanya proses adaptasi. Saat kita tahu ini proses, kita tidak mudah panik. Langkah kedua, isi hari dengan ritme sehat. Bangun teratur, mandi pagi, bergerak, bekerja, belajar, ibadah, bersosialisasi, tidur cukup. Rutinitas sederhana sangat ampuh menstabilkan pikiran. Banyak masalah mental membesar karena hidup tanpa struktur. Langkah ketiga, kurangi konsumsi hal yang membuat pikiran makin liar. Konten berlebihan, scrolling tanpa henti, drama digital, begadang, dan kebiasaan impulsif bisa memperparah keresahan. Langkah keempat, latih ketenangan batin. Bisa melalui doa, zikir, meditasi, napas dalam, membaca kitab suci, atau duduk tenang tanpa gangguan beberapa menit sehari. Pikiran perlu ruang hening agar tidak terus berisik. Langkah kelima, bangun koneksi nyata dengan manusia. Kadang yang kita sebut gelisah sebenarnya rasa kesepian. Berbicara dengan sahabat baik, keluarga, mentor, atau orang terpercaya dapat sangat menolong. Kegelisahan juga sering membawa pesan, ada sesuatu dalam hidup yang perlu dibenahi. Mungkin pekerjaan yang tidak sesuai nilai diri. Mungkin hubungan yang toksik. Mungkin mimpi yang terus ditunda. Mungkin tubuh yang diabaikan. Saat pikiran gelisah, coba tanya dengan jujur, apa yang sedang ingin diberitahukan hidup kepadaku? Jika dijawab dengan berani, kegelisahan berubah menjadi kompas. Namun jika dihindari terus, ia berubah menjadi penjara. Jiwa terpilih bukan jiwa yang tidak pernah gelisah. Justru mereka sering melewati fase batin yang berat. Bedanya, mereka tidak lari selamanya.
Mereka berani menatap akar masalah dan tumbuh karenanya. Setelah masa ini terlewati, banyak orang merasakan kejernihan baru. Fokus kembali. Hal sederhana terasa nikmat. Emosi lebih stabil. Pikiran tidak lagi mudah dikuasai impuls sesaat. Mereka menjadi lebih dewasa karena pernah berjalan melewati badai batin. Jadi jika saat ini pikiran Anda terasa gelisah, jangan langsung menganggap diri rusak. Bisa jadi Anda sedang berada di tengah proses pembentukan. Seperti air keruh yang sedang diendapkan. Memang tampak kacau sekarang, tetapi jika sabar dan diarahkan, nanti akan jernih dengan sendirinya. Dan kadang, setelah kegelisahan panjang berlalu, seseorang menemukan versi dirinya yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. 3. Energi dialihkan ke ambisi besar. Tidak banyak orang memahami bahwa dorongan seksual dan dorongan pencapaian sering berasal dari sumber tenaga batin yang sama, keinginan untuk bergerak, menaklukkan tantangan, merasakan kehidupan, dan mencapai sesuatu yang bernilai. Ketika seseorang berhenti berhubungan seks dalam waktu lama, energi yang biasanya keluar melalui jalur kenikmatan fisik seringkali mencari saluran baru. Jika diarahkan dengan benar, ia bisa berubah menjadi ambisi besar. Inilah mengapa sebagian orang justru mengalami lonjakan produktivitas setelah menahan diri. Mereka tiba-tiba lebih rajin bekerja, lebih disiplin, lebih fokus membangun usaha, lebih serius berolahraga, atau lebih gigih mengejar tujuan yang selama ini tertunda. Energi yang dulunya tercecer kini terkumpul. Banyak orang salah paham mengira ambisi hanya soal uang atau status. Padahal ambisi dalam makna sehat adalah dorongan untuk berkembang. Dorongan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Dorongan untuk membuktikan bahwa hidup ini bisa diisi dengan karya, bukan sekadar pelampiasan sesaat. Saat hubungan seksual dihentikan, sebagian orang merasa ada ruang kosong. Jika ruang kosong itu tidak diisi, ia menjadi kegelisahan. Tetapi jika diisi tujuan, ia menjadi tenaga. Disinilah perbedaan nasib terbentuk. Bayangkan air sungai yang deras. Jika dibiarkan liar, ia bisa merusak. Tetapi jika dibuat kanal, bendungan, dan turbin, ia menjadi listrik yang menerangi kota. Begitu pula energi dalam diri manusia. Ia perlu arah. Seseorang yang sedang menahan diri tetapi tidak punya target jelas akan mudah kembali pada kebiasaan lama. Sebaliknya, seseorang yang punya misi akan lebih kuat. Karena ia tahu ada sesuatu yang lebih penting daripada kepuasan sesaat. Fase ini sering ditandai dengan munculnya rasa, "Aku harus berubah." Tiba-tiba seseorang merasa waktunya tidak boleh habis sia-sia. Ia mulai memikirkan masa depan, finansial, kesehatan, nama baik, keluarga, dan pencapaian. Ada dorongan untuk memperbaiki hidup secara serius. Itu sebabnya banyak orang memulai bisnis, menekuni skill baru, atau membentuk tubuh ideal justru setelah melewati masa penahanan diri. Mereka menemukan bahwa tenaga yang dulu tercecer ternyata bisa menjadi bahan bakar. Namun ada syaratnya, energi harus dikelola. Langkah pertama adalah membuat tujuan konkret. Jangan hanya berkata ingin sukses. Tentukan target yang jelas, menabung sekian juta, menurunkan berat badan, menyelesaikan kursus, membaca sejumlah buku, atau menaikkan penghasilan. Tujuan yang jelas memberi arah pada tenaga batin. Langkah kedua adalah disiplin harian. Ambisi besar mati jika hanya menjadi semangat sesaat. Buat rutinitas sederhana tetapi konsisten. Bangun tepat waktu, kerja fokus, olahraga, belajar, dan kurangi kebiasaan yang melemahkan diri. Langkah ketiga adalah menjaga lingkungan. Jika seseorang ingin naik kelas tetapi terus dikelilingi suasana yang menariknya turun, perjuangannya akan berat. Lingkungan bisa menguatkan atau menguras ambisi. Langkah keempat adalah menerima rasa tidak nyaman. Saat energi dialihkan ke tujuan, akan ada bosan, capek, dan godaan untuk menyerah. Itu normal. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahan melewati proses. Yang menarik, ketika seseorang fokus mengejar tujuan, daya tarik pribadinya sering ikut meningkat. Wajah terlihat lebih hidup, cara bicara lebih mantap, gerak tubuh lebih yakin. Orang lain merasakan bahwa ia punya arah. Dan orang yang punya arah selalu terlihat berbeda. Namun ambisi juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi obsesi buta. Jangan sampai seseorang mengejar pencapaian hanya untuk menutupi luka batin atau ingin diakui semua orang. Ambisi sehat membuat hidup bertumbuh. Ambisi sakit membuat hati kosong meski berhasil.
Karena itu, penting menyeimbangkan kerja keras dengan nilai hidup. Bertanya, untuk apa aku mengejar ini? Apakah ini membuatku menjadi manusia lebih baik? Apakah ini bermanfaat bagi orang lain? Jiwa terpilih sering diuji dengan tenaga besar dalam dirinya. Jika tenaga itu dihamburkan, hidup berputar di tempat. Jika tenaga itu diarahkan, hidup melesat jauh. Maka ketika Anda merasa ada dorongan kuat dalam diri setelah menahan diri, jangan buru-buru melihatnya sebagai gangguan. Bisa jadi itu bahan bakar. Bisa jadi itu panggilan untuk naik level. Bisa jadi hidup sedang memberi Anda kesempatan membangun sesuatu yang selama ini tertunda. Jangan sia-siakan tenaga itu. Banyak orang menunggu motivasi, padahal Anda sudah punya energi. Tinggal diberi arah. Dan saat arah bertemu energi, lahirlah perubahan besar. 4. Sensitivitas emosi meningkat. Perubahan berikutnya yang sering terjadi adalah meningkatnya sensitivitas emosi. Seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat sedih, lebih gampang marah, atau lebih dalam merasakan sesuatu. Hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa besar. Kata-kata orang lain lebih menusuk. Kesepian lebih terasa, kenangan lama lebih sering datang. Banyak orang bingung menghadapi fase ini. Mereka bertanya, kenapa aku jadi begini? Padahal seringkali ini adalah dampak dari berkurangnya salah satu saluran pelepasan emosi yang sebelumnya ada dalam hidup mereka. Bagi sebagian orang, hubungan seksual bukan hanya urusan fisik. Ia berkaitan dengan rasa dekat, diterima, dicintai, dihargai, dan lega. Ketika itu berhenti, lapisan emosional yang biasanya ikut terpuaskan juga ikut hilang, maka perasaan-perasaan yang dulu tertahan mulai muncul. Ini bukan kelemahan, ini keterbukaan. Masalahnya, banyak orang terbiasa menekan emosi. Saat merasa sepi, dialihkan. Saat sedih, disibukkan. Saat marah, dipendam. Ketika jalur distraksi berkurang, emosi yang lama tertimbun naik ke permukaan. Karena itu seseorang bisa tiba-tiba teringat masa lalu, merasa menyesal, menangis sendiri, atau marah pada hal kecil. Seolah hati sedang membersihkan gudang lama yang berantakan. Sensitivitas ini juga bisa muncul karena tubuh dan pikiran sedang menyesuaikan ritme hormonal serta kebiasaan kenyamanan. Saat sistem internal berubah, toleransi terhadap stres kadang menurun sementara. Akibatnya, beban kecil terasa lebih berat. Namun fase ini punya sisi baik yang jarang dibahas. Orang yang lebih sensitif sering juga menjadi lebih sadar. Ia mulai tahu apa yang sebenarnya melukai dirinya. Ia mulai mengenali hubungan mana yang melelahkan. Ia mulai paham kebutuhan emosinya sendiri. Ia mulai tidak tahan lagi hidup palsu. Dengan kata lain, sensitivitas bisa menjadi alarm. Jika dulu seseorang tahan diperlakukan buruk, kini ia mulai merasa cukup. Jika dulu terus mengabaikan kesehatan mental, kini ia sadar ada yang harus diperbaiki. Jika dulu hidup asal jalan, kini hati menuntut kejujuran. Tentu alarm ini harus dibaca dengan bijak. Jangan semua emosi langsung dipercaya mentah-mentah. Saat sensitif, persepsi bisa membesar. Maka penting memberi jeda sebelum bereaksi. Jika marah, jangan langsung meledak. Jika sedih, jangan langsung menyimpulkan hidup hancur. Jika tersinggung, jangan buru-buru memutus hubungan. Rasakan dulu, tenangkan dulu, baru putuskan. Cara terbaik menghadapi fase ini adalah memberi ruang sehat bagi emosi. Menulis jurnal sangat membantu. Tulis apa yang dirasakan tanpa sensor. Kadang hati hanya ingin didengar. Berbicara dengan orang terpercaya juga penting. Emosi yang dipendam terlalu lama sering berubah menjadi beban berat. Olahraga dapat menurunkan ketegangan emosional karena tubuh melepaskan stres melalui gerak. Ibadah, doa, dan refleksi memberi kedalaman batin. Banyak orang menemukan ketenangan saat hati gaduh justru melalui kedekatan spiritual. Selain itu, perhatikan pola tidur. Kurang tidur membuat emosi jauh lebih rapuh. Hal kecil jadi besar saat tubuh kelelahan. Sensitivitas emosi juga bisa menjadi pintu menuju empati. Orang yang pernah merasakan badai batin sering lebih mampu memahami luka orang lain. Ia tidak gampang menghakimi. Ia tahu rasanya berjuang diam-diam. Disitulah penderitaan kadang diubah menjadi kebijaksanaan. Namun jika emosi terasa sangat berat, berkepanjangan, atau mengganggu fungsi hidup, mencari bantuan profesional adalah langkah kuat, bukan lemah. Tidak semua badai harus dilalui sendirian. Jiwa terpilih bukan mereka yang selalu tenang tanpa rasa.
Justru banyak jiwa kuat dibentuk melalui fase ketika hati sangat peka. Karena saat hati peka, seseorang tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Ia dipaksa jujur. Jujur bahwa ia lelah. Jujur bahwa ia butuh berubah. Jujur bahwa ia pantas hidup lebih sehat. Jujur bahwa beberapa hal harus dilepas. Setelah fase ini berlalu, emosi biasanya menjadi lebih matang. Bukan dingin dan mati rasa, tetapi stabil. Bisa merasakan tanpa tenggelam, bisa peduli tanpa hancur, bisa marah tanpa merusak, dan itu adalah level kedewasaan yang tidak semua orang capai. Pada akhirnya, berhenti berhubungan seks terlalu lama bukan sekadar soal menahan keinginan fisik. Di balik itu, ada banyak perubahan yang bisa terjadi dalam diri seseorang, mulai dari ledakan hasrat yang datang tiba-tiba, pikiran yang terasa gelisah, energi yang berubah menjadi ambisi besar, hingga emosi yang menjadi lebih sensitif dari biasanya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses penyesuaian tubuh, pikiran, dan jiwa. Banyak orang takut ketika fase-fase ini datang. Mereka mengira dirinya rusak, lemah, atau sedang kehilangan arah. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi hidup sedang memaksa Anda melihat sisi diri yang selama ini tersembunyi. Sisi yang dulu tertutup oleh kesibukan, kenikmatan sesaat, atau kebiasaan lama yang tak pernah dipertanyakan. Karena tidak semua perubahan terasa nyaman. Kadang pertumbuhan datang dalam bentuk kegelisahan. Kadang kedewasaan lahir dari rasa sepi. Kadang kekuatan muncul setelah pergulatan panjang dengan diri sendiri. Dan hanya mereka yang bertahan dalam proses itulah yang akan memahami maknanya. Jika Anda sedang berada di fase ini, jangan buru-buru panik. Jangan merasa kalah hanya karena sedang berjuang. Apa yang Anda rasakan hari ini mungkin adalah bagian dari pembentukan karakter yang lebih kuat di masa depan. Tubuh Anda sedang menyesuaikan. Pikiran Anda sedang belajar tenang. Jiwa Anda sedang dipaksa naik level. Gunakan masa ini untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Bangun tujuan hidup. Perbaiki kebiasaan. Jaga kesehatan. Dekatkan diri pada nilai-nilai yang benar. Karena energi besar tanpa arah hanya menjadi kekacauan, tetapi energi besar dengan tujuan akan menjadi kekuatan luar biasa. Ingat, tidak semua orang sanggup menghadapi dirinya sendiri dalam keadaan sepi. Tidak semua orang mampu bertahan saat godaan datang tanpa henti. Jika Anda masih berdiri, masih berusaha, masih ingin menjadi lebih baik, itu tanda bahwa Anda bukan orang biasa. Mungkin inilah alasan mengapa Anda disebut jiwa terpilih. Bukan karena hidup Anda selalu mudah, tetapi karena Anda sedang dibentuk melalui hal-hal yang tidak mudah. Dan ketika masa ini berlalu, Anda tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Anda akan keluar lebih tenang, lebih tajam, lebih matang, dan lebih sulit dihancurkan oleh dunia. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengan
memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta. Ia selalu tahu kemana aku harus pulang.